Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yis TV. Mari kita diskusi dan juga belajar bersama membahas soal pretest PPG khususnya untuk guru kelas SD. Nah, pada video aku kali ini aku mau berbagi kisi-kisi soal ujian PPG untuk kompetensi pedagogik. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman tekan subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan juga di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang bisa merasakan manfaat dari video ini. Kita langsung ke nomor 1. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah di sini kata kuncinya itu adalah tingkatan kognitif mencipta ya. Jadi kata kuncinya ini nih, tingkatan kognitif mencipta atau C6. Untuk menjawab soal nomor 1 ini sebenarnya mudah teman-teman. Ketika teman-teman tahu kata kuncinya ini adalah C6, mencipta, teman-teman cari jawaban di opsi mana yang menggunakan kata kerja operasional yang ada di C6. Opsi yang A itu kata kerja operasionalnya itu mengelompokkan, yang B ini menyebutkan, yang C ini menjelaskan, yang D ini membedakan, dan yang E ini membuat. Ya, dengan teman-teman menemukan kata kunci mencipta ini C6, maka KKO yang digunakan adalah membuat. Jawaban yang paling tepatnya adalah opsi E. Jadi ketika pilihannya cuma satu, yang E saja membuat, teman-teman tidak perlu baca lagi ke belakangnya, pasti sudah dipastikan betul. Ya, untuk menjawab soal nomor 1 ini, teman-teman itu harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasional. Kita ketahui ada C1 ya, ada C2 sampai C6. C1 itu KKO-nya apa? Ada mengingat, menyebutkan, menghafal, mengetahui, seperti itu. C2 itu ke memahami, membedakan, seperti itu ya. C3 itu menerapkan, melaksanakan, melakukan, dan adapun masih banyak lagi. Teman-teman bisa pelajari lagi kata kerja operasional dari C1 sampai C6. Nah, di C6 ini kata kerja operasional yang digunakan itu ada mencipta, membangun, membentuk, membuat, menemukan, menyusun. Nah, di sini ada membuat, maka jawabannya itu adalah E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Soal nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah teman-teman harus tahu terlebih dahulu ketika mau merumuskan tujuan pembelajaran itu harus memenuhi unsur-unsur atau kaidah A, B, C, D. Apa itu A, B, C, D? Ini tidak asing lagi ya menurut teman-teman. Di telinga teman-teman pasti tidak asing lagi. A, B, C, D ini adalah, A ini adalah audience, B-nya ini adalah behavior, C-nya ini adalah condition, dan D-nya itu adalah degree.
di mana A itu audiens ini adalah peserta didik ataupun siswa. Jadi harus ada siswanya di situ, di tujuan pembelajaran tuh. Terus ada B atau behavior. Apa itu behavior? Behavior itu adalah perilaku yang akan dimunculkan oleh peserta didik. Oke. C-nya itu adalah condition, yaitu adalah kondisi. Misalkan ada alat peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian, seperti itu. Jadi kondisinya jelas. Terus D-nya itu adalah degree. Jadi degree itu tingkat keberhasilan. Biasanya ada di ujung kalimat, bisa dengan secara benar atau dengan baik. Nah, seperti itu degree. Oke, teman-teman, kita lihat ke opsi jawabannya ya. Mana jawaban yang memenuhi unsur A, B, C, D ini? Kita akan cek satu-satu. Opsi yang A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek. Itu adalah condition atau C. Siswa, nah ini adalah audiens A, dapat menjelaskan. Nah, kata dapat menjelaskan ini adalah behavior. Dapat menjelaskan kondisi operasi dan sistem. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem. Dimulai dari dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Ini adalah behavior. Berarti apa yang kurang? Di sini nggak ada degree-nya. Tidak ada secara benar, misalkan gitu. Berarti yang A ini salah. Kita lihat ke opsi B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, itu adalah condition. C. Oke. Siswa, nah ini adalah audiens, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Ini adalah behavior. Oke, dapat, dimulai dari dapat menjelaskan, ini behavior. Secara benar, ini adalah degree. Oke, teman-teman sudah menemukan jawabannya. Jawabannya adalah B. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. Oke, kata kunci di soal nomor 3 ini adalah siswa dapat mendefinisikan, mengelompokkan, dan membedakan. Jadi, untuk menjawab soal nomor 3 ini, teman-teman harus memahami indikator hasil belajar yang harus dikuasai oleh siswa. Jadi fakta itu apa sih? Prosedur itu apa sih? Jadi teman-teman harus tahu dulu. Jadi sedikit akan saya jelaskan ya. Jadi fakta ini apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Itu fakta. Yang B ini prosedur. Jadi prosedur itu siswa diminta menjelaskan langkah-langkah penyelesaian Yang B ini adalah prosedur. Jadi prosedur ini apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan
menurut prosedur tertentu. Sekarang yang opsi C, apa itu? Keterampilan. Jadi keterampilan itu siswa diminta untuk membuat sesuatu. Itu pengertiannya. Sekarang yang D. Yang D itu adalah konsep. Jadi konsep ini siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, dan juga mengklasifikasikan. Yang terakhir adalah prinsip. Jadi prinsip itu siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab, dan juga akibatnya. Maka jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu konsep. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, atau E. Kontekstual. Kata kunci pada soal nomor 4 adalah dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Oke. Dengan situasi kehidupan sehari-hari, jadi siswa dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Nah, untuk menjawab soal ini teman-teman harus paham kooperatif itu apa, inquiry itu apa, ya. Oke, aku mau sedikit jelasin apa itu kooperatif. Jadi kooperatif ini adalah pembelajaran yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa ini bekerja sama dalam kelompok kecil gitu. Kata kuncinya kooperatif, berarti ada kelompok kecil. Jadi anggotanya ini ada 4 sampai 5 siswa, seperti itu. Oke, selanjutnya opsi yang B, inquiry. Inquiry ini adalah memperoleh atau mendapatkan informasi, seperti itu kata kuncinya. Tidak perlu teman-teman harus menghafalkan inquiry adalah ini. Nah, itu susah untuk menghafalnya. Teman-teman cukup ingat saja, oh, kooperatif ini adalah kelompok-kelompok kecil. Inquiry ini adalah memperoleh atau mendapatkan informasi. Terus problem solving, berarti dari kata problem, masalah. Oke, berarti adanya masalah-masalah ya, seperti itu. Selanjutnya discovery itu berarti mencari, menyelidiki suatu permasalahan. Terus yang terakhir ada kontekstual, dari kata konteks, berarti mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Di sini kata kuncinya adalah dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Maka teman-teman bisa langsung menemukan jawabannya. Jawabannya adalah E. Jadi strategi pembelajaran yang paling tepat adalah kontekstual. Soal selanjutnya. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru? Apakah A. Bagan, B. Alat permainan edukatif, C. Flipchart, D. Foto, atau E. Gambar? Jawaban yang paling tepat adalah menggunakan bagan. Kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif,
D. Evaluasi diagnostik, atau E. Evaluasi penempatan. Nah, di sini kata kuncinya adalah untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Ini adalah kata kuncinya ya teman-teman. Di soal nomor 6 ini tinggal teman-teman harus paham, harus memahami pengertian dari apa itu formatif, sumatif, selektif, diagnostik, dan juga penempatan ini. Jadi sedikit aku jelasin. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Jadi evaluasi formatif ini adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki. Kata kuncinya memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Itu formatif. Sumatif itu adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil. Oke, hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, sekarang yang C itu yang selektif. Evaluasi selektif ini adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Selanjutnya evaluasi diagnostik. Jadi evaluasi diagnostik ini evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Jadi mendiagnosa, diagnostik kata-katanya gitu. Menelaah kelemahan-kelemahan siswa. Yang terakhir yaitu evaluasi penempatan. Jadi evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, setelah teman-teman pahami pengertiannya ini, maka jawaban yang tepat adalah sumatif. Karena tadi evaluasi sumatif itu pengertiannya evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Kita lanjut ke nomor 7. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran. Atau E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat, sumber bahan, dan alokasi waktu. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Jadi mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator. Soal selanjutnya. Dalam mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya. Oke, RPP ini sudah tidak asing lagi untuk kita. Oke, yang pertama itu pasti adalah identitas. Yang ada di RPP itu pasti identitas. Mana pilihannya identitas? Itu ada B, D, sama E. Identitas apa yang B? Identitas mata pelajaran. Salah ya? Yang D itu identitas mata pelajaran juga salah. Di sini yang E ini adalah identitas sekolah. Di sini di opsi pilihannya nggak ada lagi
yang dimulai dari identitas sekolah? Maka sudah dipastikan jawabannya adalah yang dimulai dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan terakhir penilaian hasil belajar. Oke? Jadi teman-teman tidak perlu cek satu-satu, tidak perlu dibaca satu-satu. Ya. Hanya membuang-buang waktu saja. Kita lanjut ke soal nomor 9. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, atau E. Discovery. Kata kuncinya di sini adalah belajar kinestetik. Jadi peserta didiknya ini lebih banyak bergerak atau kinestetik. Maka strategi apa yang digunakan yang paling tepat? Berarti harus ada project, harus ada proyek agar anak ini bisa bergerak gitu lah. Jadi jawaban yang paling tepatnya itu adalah B, project based learning. Kita lanjut ke soal nomor 10. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, atau E. Logis matematis. Oke, jawaban yang tepat adalah opsi A, naturalis. Jadi pembelajaran di kelas yang dikembangkan kecerdasan naturalis itu adalah seperti contoh jalan-jalan di alam terbuka, seperti itu, mengaitkan materi yang dipelajari. Jadi contohnya itu melukis perjuangan pahlawan atau mempelajari pertumbuhan dan juga cuaca. Atau dengan cara melihat keluar jendela untuk mengurangi rasa kebosanan oleh peserta didik. Jadi guru ini bersama peserta didik itu melakukan observasi di luar kelas, melakukan pengamatan seperti itu, atau dengan cara eco study strategi. Jadi mengintegrasikan kepedulian peserta didik itu pada kelangsungan bumi. Seperti tadi, tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret meja, seperti itu. Jadi termasuk ke perkembangan kecerdasan naturalis. Kita lanjut nomor 11. Oke, soal nomor 11. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, atau E. Penilaian diri. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A, penilaian kinerja. Jadi teman-teman harus paham instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini itu dengan cara daftar cek atau checklist, ada catatan anekdot atau narasi, dan juga dengan skala penilaian seperti itu. Soal nomor 12. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok,
Maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, atau E. Penilaian diri. Kata kuncinya adalah menghasilkan karya. Oke, menghasilkan karya berarti adanya proyek dengan cara penilaian proyek. Jawabannya adalah C. Oke, terima kasih sudah menonton video aku ini. Jika menurut teman-teman video aku ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi orang yang bisa merasakan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di next video. Salam sehat dan juga semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.